Halo, perkenalkan kami dari Dapur Dalem, sebuah usaha catering makanan rumahan dengan cita rasa khas yang menghadirkan menu lezat, higienis, dan juga terjangkau untuk mahasiswa, ibu rumah tangga, dan serta pekerja kantoran. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dan pembagian tugas yang telah saya berikan. Kesibukan sehari-hari, banyak orang mengalami kesulitan dalam menyiapkan makanan yang sehat dan juga bergizi. Khususnya mahasiswa sering tidak memiliki waktu untuk memasak, lalu ada pekerja kantoran yang membutuhkan makanan yang praktis karena dikejar waktu untuk bekerja, lalu ada ibu rumah tangga yang membutuhkan makanan yang berkualitas untuk keluarganya tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk di dapurnya. Oleh karena itu, kami Dapur Dalam hadir sebagai solusi. Kami menawarkan menu harian yang bervariasi sehingga pelanggan tidak mudah bosan. Sekarang masuk ke bisnis analis. Yang pertama ada profil bisnis. Nah, pada proyek ini kelompok kami bekerja sama dengan Dapur Detam, yaitu usaha kuliner yang menyediakan berbagai lauk rumahan dalam bentuk ready to eat dan frozen food. Produk yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari ayam, seafood, paru, dan berbagai lauk lainnya. Pemesanan melalui WhatsApp dan Instagram, serta adanya layanan delivery untuk memudahkan pelanggan. Sebagai usaha yang sedang berkembang, Dapur Dita memiliki potensi untuk memperluas pasar dan mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini. Oleh karena itu, kami melakukan analisis bisnis untuk mengidentifikasi peluang pengembangan yang dapat diharapkan. Baik, selanjutnya ada SWOT atau SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, kami menemukan bahwa Dapur Dita memiliki keunggulan berupa variasi menu yang beragam, produk yang praktis, dan harga yang kompetitif. Namun promosi digitalnya masih terbatas dan jangkauan pasarnya masih belum maksimal. Di sisi lain, meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap makanan praktis menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis. Berdasarkan hasil survei terhadap 54 responden, mayoritas berusia 18 sampai 24 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa. Sebagian besar juga tinggal di kosan maupun di kontrakan. Adapun kendala utama yang mereka sering hadapi adalah tidak memiliki waktu untuk memasak, dan untuk pengeluaran makan mayoritas menghabiskan sekitar 30 sampai 50 ribu rupiah per harinya. Di sini terdapat layanan yang paling diminati adalah catering harian karena lebih praktis untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan selain itu, fitur yang paling diharapkan dari layanan catering adalah harga yang terjangkau, menu yang bervariasi, dan porsi yang menyenangkan. Selanjutnya ada customer persona. Berdasarkan hasil survei tersebut, kami menyusun customer persona yang terdiri dari mahasiswa, pekerja aktif, dan ibu rumah tangga. Ketiga persona ini memiliki kebutuhan yang sama, yaitu memperoleh makanan yang praktis, terjangkau, dan mudah diakses dalam aktivitas sehari-hari. Lalu ada VPC atau Value Proposition Canvas. Selanjutnya kami juga mencocokkan kebutuhan pelanggan dengan solusi yang dapat diberikan oleh bisnis. Pelanggan menginginkan makanan yang praktis, harga yang terjangkau, variasi menu yang menarik, serta kemudahan dalam melakukan pemesanan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dapur Dita menawarkan produk siap santap, frozen food, layanan delivery, serta paket makanan yang lebih praktis untuk setiap konsumsi setiap hari. Lalu ada alternatif ide bisnis. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, kami menyusun 3 alternatif ide pengembangan bisnis. Yang pertama ada paket hemat untuk konsumen dengan budget terbatas. Yang kedua, bundling harian yang menyediakan paket makanan praktis untuk kebutuhan makan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada meal prep yang ditujukan bagi konsumen yang menjalani pola hidup sehat. Lalu selanjutnya ada ide yang terpilih. Berdasarkan hasil survei, bundling harian menjadi alternatif yang paling diminati oleh responden. Selain sesuai dengan budget mayoritas responden, ide ini juga mudah diimplementasikan menggunakan menu yang sudah dimiliki oleh Dapur Dita dan memiliki potensi repeat order yang tinggi. Karena itu bundling harian dipilih sebagai ide pengembangan bisnis utama dalam proyek kali ini. Selanjutnya ada BMC, Business Model Canvas. Nah, bisnis ini juga sudah kami susun yang berfokus pada mahasiswa, anak kos, dan pekerja aktif sebagai target pelanggan utama. Value yang kami tawarkan adalah
Makanan praktis dengan harga yang terjangkau, variasi menu yang beragam, serta kemudahan pemesanan melalui WhatsApp dan Instagram. Pendapatan diperoleh dari penjualan frozen food, ready to eat, dan paket bundling harian. Selanjutnya kami menambahkan Linktree, di mana sebelumnya kita melihat bahwa kedua platform tersebut belum terhubung atau belum terintegrasikan. Oleh sebab itu, dengan adanya Linktree, kedua platform tersebut bisa menjadi satu kesatuan dan audiens dari IG bisa sangat cepat untuk pindah ke WA dan melihat katalog kami. Selanjutnya kami juga menyusun alur sistem pemesanan yang menggambarkan proses penggunaan aplikasi secara keseluruhan. Mulai dari pelanggan melihat produk pada homepage, memilih menu dan melihat detail menu, melakukan pemesanan melalui keranjang belanja, memilih metode pembayaran, hingga memantau status pesanan melalui fitur tracking. Setiap proses penting akan ditampilkan dalam bentuk pop-up sebagai konfirmasi kepada pengguna. Alur ini dirancang agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien bagi pelanggan. Pada user journey map ini, saya menunjukkan alur pengalaman user dari awal membuka aplikasi hingga pesanan diterima. Setiap tahap berisi aktivitas user, tujuan, perasaan, serta masalah yang mungkin muncul. Dari situ, saya menentukan solusi yang dapat meningkatkan pengalaman user saat memesan makanan melalui aplikasi Dapur The Tom. Ini adalah tampilan dashboard keuangan yang kami buat untuk mengelola bisnis kami. Di dashboard ini bisa dilihat berbagai data seperti total penjualan, jumlah order, pelanggan aktif, CAC, LTV, proyeksi laba, BEP, sampai ROI. Semua dalam satu halaman yang bisa difilter berdasarkan tahun dan nama menu. Nah, tujuannya supaya kami itu bisa memantau kondisi bisnis secara berkala dan mengambil keputusan berdasarkan data yang ada, bukan sekedar perkiraan saja. Baik, di digital marketer ini kita akan membuat chart yang mana nantinya untuk manajemen menjadwalkan kegiatan-kegiatan kita selama 4 minggu ke depan. Kemudian untuk konten promosi nantinya kita akan menggunakan 2 pamflet, yaitu pamflet per porsi dan juga pamflet paket yang akan sebarkan dipublikasi di Instagram dan juga story WhatsApp. Juga di digital marketer kita menggunakan KPI atau Key Performance Indicator untuk mengukur keberhasilan pemasaran yang kita lakukan, seperti pengunjung website, jumlah pengunjung website, target penjualan, conversion rate, dan juga engagement media sosial. Selanjutnya, bagian perhitungan CAC dan LTV. Dari data yang kita punya, total pesanan yang selesai itu sekitar 900 paket dari 278 pelanggan, dengan total pendapatan 44.700.000. Untuk CAC atau biaya yang kami keluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru itu ada di Rp208.333. Nah, kalau dibandingkan dengan LTV atau nilai yang dihasilkan satu pelanggan selama mereka aktif, itu ada di Rp3.751.799. Sehingga rasio LTV dibandingkan CAC itu ada di 18:1. Selanjutnya masuk pada bagian finance. Kami melakukan analisis untuk menilai kelayakan usaha Dapur The Tom dari sisi keuangan. Pertama, kami menghitung HPP sebagai dasar penentuan harga jual. Setelah ditambahkan margin laba sebesar 35%, diperoleh harga jual paket basic Rp40.500, standar Rp51.000, dan premium Rp57.500. Selanjutnya, berdasarkan analisis ekonomi usaha, total biaya produksi sebesar 35,6 juta per bulan dengan omset 44,7 juta dan laba bersih sekitar 9 juta per bulan. Nilai rasio sebesar 1,25 menunjukkan bahwa usaha layak dijalankan. Pada proyeksi laba rugi selama 3 tahun, omset meningkat dari 711,5 juta menjadi 149 miliar, sedangkan laba bersih meningkat dari 150,8 juta menjadi 345,8 juta. Hal ini menunjukkan usaha semakin efisien dan menguntungkan. Proyeksi cash flow juga menunjukkan saldo kas yang selalu positif dan terus meningkat hingga mencapai 784,5 juta pada akhir tahun ketiga.
Selain itu, nilai BEP sekitar 109 juta per tahun, jauh di bawah omset yang diproyeksikan. ROI juga terus meningkat setiap tahun, yang menunjukkan bahwa investasi mampu memberikan pengembalian yang sangat baik. Berdasarkan analisis pasar, kebutuhan pelanggan, strategi pemasaran, serta proyeksi keuangan yang telah kami susun, kami meyakini bahwa pengembangan banding harian dapat menjadi peluang yang potensial untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan dapur dan talent. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.